لنا ولوالدينا آمين. Kita lanjutkan kembali ayat 203. Wadhkurullaha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala ithma 'alaihi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wallahu a'lam bishawab. Wadhkuru, dan ingatlah kalian Allah kepada Allah bitakbiri, dengan membaca takbir indaromil jamroti, ketika saat melempar jumroh, fi ayyamin ma'dudatin, pada beberapa hari yang terhitung. Maksudnya adalah ayyamin tasyriki, yaitu pada hari tasyrik as-salasati yang 3, berarti tanggal 11, 12, 13. Jadi nanti Bapak Ibu kalau kita haji, siap-siap tuh lempar jumrohnya tanggal 11, 12, 13. Tapi ingat ya, lempar jumroh bukan rukun tapi wajib. Ya, bukan rukun haji tapi wajib haji. Jadi andai kata ditinggalkan, kalau bayar dam ya sah hajinya. Faman ta'ajjala, maka siapa orang ta'ajjala, yang dia pengen cepat-cepat. Maksudnya istajala, yaitu pengen bergegas. Binafari, dengan berangkat dia min mina dari Mina. Fi yaumaini, pada 2 hari. Maksudnya fi tsani ayyamit tasyriki, yaitu pada hari kedua atau tanggal kedua pada hari tasyrik. Ba'da robi jamaratin, setelah melempar jumroh. Andai kata ada orang pengen langsung aja deh, ya, jumrohnya cuma 1 doang, jumroh yang pertama, ya, jumroh Aqabah. Jadi jumroh yang kedua wusta, ya, itu nggak dilakukan, sama jumroh yang terakhir. Langsung aja nafar awal, ya, langsung tahalul yang kemarin kita bahas, ya. Maka fala isma alaih, maka tidak berdosa baginya bitajili, dengan mempercepat hal tersebut. Jadi boleh, ya, hajinya tetap sah. Waman ta'akhara, waman, dan siapa orang ta'akhara, yang dia itu mengakhirkan atau memundurkannya biha, dengan hari tasyrik yang terakhir tadi, hatta bata, sehingga dia bermalam, lailatas salisi, pada malam yang ketiga. Maksudnya sampai mabit di Musdalifah gitu ya, mabit di Mina, terus ngambil jumroh sampai 3 kali, jumroh pertama, jumroh kedua, jumroh ketiga. Waroma, dan kemudian dia melempar rohu, akan jumrohnya, fala isma alaih, maka juga tidak ada dosa baginya. Jadi boleh, ya, bidzalika, dengan hal tersebut. Maksudnya hum, adapun mereka, maksudnya orang yang cuman sekali jumroh atau orang yang melakukan 3 kali lempar jumroh, itu mukhayyaruna, boleh memilih. Jadi hukum takhir itu adalah hukum memilih. Fi dzalika, pada hal tersebut, wa nafi, dan tanpa, wa nafil ismi, dan tanpa memikul atau dibebani dengan dosa. Jadi nggak apa-apa, ya. Jadi sistemnya takhir, pilihan. Boleh cuma 1, boleh langsung 3-3-nya. Liman ittaqo, liman, bagi orang ittaqo, yang dia bertakwa Allah, kepada Allah, fi hajihi, pada hajinya. Li'annahu, karena sesungguhnya dia, al-hajju, itu adalah haji, fil haqiqati, pada hakikatnya. Wattaqu, dan bertakwalah Allah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian,
annakum bahwa sesungguhnya kalian, kita nih manusia, ilaihi kepadanya lah, maksudnya kepada Allah, itu tuhsyaruna akan dikumpulkan. Dikumpulkan kapan tuh? Fil akhirati pada akhirat, fayujazikum dan Allah akan membalas kalian bi a'malikum dengan sesuai amal-amal kalian. Nah, sampai situ dulu. Ini masalahnya haji doang ya. Titik. Nah, jadi melanjutkan pembahasan haji yang kemarin, setelah kita dari padang Arafah, Bapak Ibu, ya, maka kita akan mengambil jumroh, ya, ngambil batunya, ngambil kerikilnya di Muzdalifah. Ya, jadi memang suka nggak suka, mau nggak mau urutannya gitu ya. Arafah kalau dari segi tempat ya, Arafah, Muzdalifah, Mina. Jadi orang kalau mau lempar jumroh ke Mina pasti lewat Muzdalifah. Makanya ngambil batunya di Muzdalifah ya. Nah, makanya ada istilah mabit bermalam di Muzdalifah itu seperti itu. Jadi sebetulnya ya, mabit di sini jangan Bapak Ibu arti nginep ya. Maksudnya mabit di sini adalah bermalam di situ untuk ngambil batu yang kemudian besok paginya kita akan pakai untuk lempar jumroh. Memang kalau orang yang melakukan hajinya haji reguler ya, yang tamattu, insya Allah bisa melakukan itu semua Bapak Ibu. Dulu pernah saya bahas juga ya. Jadi ada 3 lempar jumroh yang kemungkinan buat mereka yang hajinya reguler ya, yang biasa bahasa gitu ya, yang ekonomi lah, kelas ekonomi, itu bisa dapat semuanya. Tapi mungkin kalau yang hajinya plus atau yang plus mungkin dia cuma ngambil 1 doang lempar jumrohnya, dan itu sah. Begitu pula dengan wukuf di Arafahnya. Nah, makanya sebetulnya kalau orang wukuf di Arafah dari zuhur, katakan gitu ya, dari zuhur sampai menjelang maghrib, itu berarti orang yang melakukan wukuf tersebut sudah dapat wajibnya ya, sudah dapat rukun hajinya itu, terus sudah dapat sunnahnya, ditambah nanti bakal ada khutbah Arafah ya, itu dapat fadilahnya. Adapun kalau secara fikih sendiri, ya, secara fikih sebetulnya nggak perlu harus dari zuhur sampai menjelang maghrib, enggak. Jadi ada kata ada orang wukuf di Arafah, ya kalau dalam kitab-kitab fikih disebutin walau lahdotan, walaupun cuma sekejap, ya, walaupun cuma sesaat. Makanya kemarin sempat saya singgung ya, andai kata nanti ya, kita sih pengennya sehat ya, andai kata ternyata kita sakit, lah kok dilalanya besok wukuf Arafah, itu kita bakal ditanduk ke Arafah Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir ya. Kalau ada Bapak Ibu yang punya pikiran, waduh saya nanti berangkat haji umur 60 nih, umur 70, gimana ntar wukufnya, nggak usah khawatir, tenang ya. Disediain tanduk, disediain ambulan, jadi nggak mungkin enggak ya. Kemarin sempat saya cerita ya, ini cerita guru saya juga nggak tahu secara prakteknya ya, tapi guru saya cerita begitu. Bahkan ada orang yang koma di rumah sakit, dibawa sama ambulannya, dibawa ke padang Arafah dengan infusan, dengan peralatan medis tentunya yang udah lengkap ya. Dia cuma semenit, cuma 2 menit ya. Lalu dibisikin di telinganya itu, karena kebetulan guru saya, kiai saya itu salah satu pembimbing orang-orang yang sakit nih. Dibisikin ke telinga, Pak, niatin wukuf Pak, niatin wukuf di Arafah. Ya kan kalau orang koma tetap masih ada masuk ya, kalau cuma mulutnya aja nggak bisa ngomong. Dibisikin, Pak, niatin wukuf. Udah, sampai di bukit Arafah gak nyampe 5 menit dibawa lagi ke rumah sakit. Hajinya sah, pulang bawa gelar haji, mati insya Allah dapat pahala haji. Jadi gak usah khawatir ya, jadi hati-hati kalau ditakut-takutin sama orang ya. Ini saya bilang balik, wah percuma kamu daftar haji sekarang udah umur 40, 50, nanti kamu berangkat haji umur 70, 80 udah ngesot ya. Mau gimana lagi orang umurnya segitu, tapi tetap dapat pahala hajinya, tenang ya, nggak usah khawatir. Nah begitu pula dengan lempar jumroh. Lempar jumroh itu wajib haji, bukan rukun ya. Kalau yang Arafah kan wukuf di Arafahnya rukun ya. Nah kalau lempar jumroh ini bukan rukun, wajib. Jadi ada kata ditinggalkan masih boleh, tapi bayar dam itu aja ya. Nah begitu pula dengan Arafah ya, tidak seribet lempar jumroh yang mungkin Bapak Ibu pahamin gitu secara teori lengkapnya gitu. Jadi kalau lempar jumroh misalnya gitu ya,
dilakukan cuma sekali, itu tetap sah hajinya dan dapat fadilahnya. Memang yang afdolnya, yang bagusnya 3 kali, ya, tanggal tasrek, ya, hari tasrek 11, 12, 13 baru selesai itu kita. Tapi andai kata kita selesai dari wukuf Arafah, ya, bahkan kemudian kata guru saya itu banyak orang yang sholat idnya di Masjidil Haram, karena kemungkinan kalau orang yang kelasnya reguler Bapak Ibu yang ekonomi agak sulit untuk ngejar sholat id di Masjidil Haram, agak sulit, nggak semua tapi ya, tapi bisa aja karena tergantung jadwal kita. Tapi kalau kata guru saya banyak orang yang bisa dapat sholat di Masjidil Haram karena dia wukuf di Arafahnya nggak lama-lama, ya, tanggal 9 wukuf di Arafah, kan besok pagi kita harus ke Masjidil Haram untuk sholat id, gitu ya. Tapi ada sebagian orang yang sholatnya di masjid-masjid sekitar situ karena langsung ambil batu. Ya tentunya nanti berangkat ke Masjidil Haram udah megang batu, jadi balik lagi berarti itu. Nah, biar Bapak Ibu nggak bingung, ini petanya ya. Jadi ini Makkah, ya, ini Makkah, ini Mina, ini Musdalifah, ini Arafah. Pahamin dulu ya, petanya gitu. Ini Makkah, Mina, Musdalifah, Arafah. Jadi orang kalau misalnya habis wukuf di Arafah, ini paling jauh ya, untuk lempar batunya kan di Mina di sini ya. Maka kalau dia mau melaksanakan sholat, dia harus ke Mekah dulu. Nah ini orang males biasanya, makanya orang ambil batu di Musdalifah, lalu dia nginep di sini, sholat idnya di sini, paham? Nah setelah sholat id, mereka tanggal 10-nya lempar jumroh. Habis lempar jumroh, tawaf, muterin Ka'bah, lalu kemudian cukur tahalul awal, selesai ibadah haji yang pertamanya, ibaratnya gitu. Tapi belum lengkap semua ya. Artinya pelanggaran yang ringan, yang kemarin kita bahas, gunting kuku, gunting rambut itu udah boleh. Tapi pelanggaran berat, membunuh, nggak boleh ya. Membunuh binatang buruan, memetik pohon dan sebagainya, merusak tanaman, tetap nggak boleh. Tapi pelanggaran yang ringan itu tetap itu diperbolehkan. Nah nanti habis tawaf, habis tahalul awal atau nafar awal, ini nanti balik lagi Bu, balik lagi ke Musdalifah untuk ngambil batu, ngambil jumroh, untuk lagi dilemparin balik lagi ke Mina begitu. Jadi prosesnya cuma bolak-balik doang. Nah makanya dari situ tadi disebutin, andai kata Allah, andai kata kamu mau melempar jumroh cuma satu doang, maka fala isma alaik, maka nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau ambil tiga-tiganya, fisalasah 3 kali, yaumut tasrek, hari pertama, 2 hari ketiga, atau kalau dari segi tanggal 11, 12, 13, kita ambil lempar jumroh semuanya ya. Kita ambil jumroh pertama, kita ambil lempar jumroh kedua, kita ambil lempar jumroh yang ketiga, maka itu juga boleh, pilihan. Sama seperti di Arafah, pilihan yang secara syariat adalah walau lahzotan, walaupun cuma sebentar wukuf di Arafah. Tapi yang bagus ya dari zuhur, ya, masuk waktu zuhur sampai menjelang waktu maghrib, paham ya? Jadi sebetulnya sama aja kayak Bapak Ibu sholat lah. Orang kalau nggak ngerti ilmu sholat kan ribet ya, wah susah banget ya. Pertama baca iftitah, Allahu Akbar kabiro, Allahumma baik-baik, ya kan? Terus Fatihah, terus surat, malah suratnya banyak belum apa gitu. Terus ruku, subhanallah, macam-macam lah. Kalau orang baru belajar sholat itu ribet Bapak Ibu, banyak amat ya. Tapi kalau orang udah ngerti sholat, oh ternyata doa iftitah sunnah, kan gitu. Oh ternyata surat sunnah, oh ternyata subhana rabbiyal azimi sunnah, rabbana lakal hamdu sunnah, subhana rabbiyal a'la sunnah. Oh ternyata andai kata Kak saya sholat Allahu Akbar langsung baca Fatihah, sholatnya sah nggak? Sah. Andai kata kita ruku nggak baca subhana rabbiyal azimi selamat tumanina, sah nggak? Sah. Rabbana lakal hamdu itidah nggak kita baca, yang penting kita tumanina, sah nggak? Sah. Ya sama ibadah haji pun begitu. Ya. Jadi yang kita pelajari mungkin yang kita dengar, karena kita juga belum praktek ya, kita baru tahu dari orang-orang begini-begitu. Kenapa kelihatannya ribet? Karena kita nggak ngerti ilmunya. Tapi kalau kita ngerti ilmunya gampang, bukan begitu doang. Ya, jadi nggak usah khawatir sekali lagi. Jadi ini saya kasih motivasi ke Bapak Ibu ya, bolak-balik saya sampaikan, yang punya duit ya monggo datang ke ya bank yang ditunjuk, bank pemerintah ya, kemudian ambil porsi ya, 30 juta berapa sekarang kalau naik pangga ya. Nggak usah khawatir masalah kita bisa berangkat apa enggak, itu urusan belakang dah. Yang penting kewajiban kita juga, kewajiban kita dulu ya.
dana lah gitu ya untuk berangkat haji, artinya dia istato'a, dia mampu untuk berangkat ke sana. Itu ngeri ancaman dari Nabi Bapak Ibu ya. Kalau orang punya duit tapi kok dia nggak mau berangkat haji, padahal dia mampu secara fisik maupun secara materinya, kata Nabi, fal yamut, maka silahkanlah dia mati. Yahudiyan, boleh menjadi Yahudi, au Nasroniyan, boleh pilih menjadi Nasrani. Pilihannya nggak enak ya. Silakan mati secara Yahudi atau mati secara Nasrani. Alhamdulillah ya. Kita bisa bolak-balik ganti motor, kita bisa bolak-balik mungkin ganti mobil sebagian di antara Bapak Ibu, tapi untuk haji yang cuma 30 juta kok kita nggak bisa. Nah itu bahaya itu. Saya bukan marketingnya Kementerian Agama, bukan ya. Nah, nggak ada urusan kalau saya sama Kementerian Agama, saya nggak ada urusan. Bapak Ibu daftar sendiri, saya kagak untung. Bapak Ibu daftar, saya nggak untung. Bapak Ibu nggak daftar juga saya nggak untung. Saya bukan marketing, beda sama marketing. Kalau marketing kan harus ikut saya gitu. Nah, jadi ini murni dakwah, ya, murni dakwah supaya kita nggak diancam lah gitu sama Allah, kecuali kita nggak mampu. Kalau kita nggak mampu nggak apa-apa ya, banyakin zikir, banyakin tasbih, banyakin tahlil, banyakin doa-doa yang fadilah-fadilahnya besar, insya Allah pahalanya sama dengan haji. Jadi nggak usah khawatir kalau yang nggak mampu. Tapi kalau yang mampu jangan pura-pura nggak mampu ya. Kalau yang mampu jangan pura-pura nggak mampu. Kan zaman sekarang banyak kayak gitu, orang mampu pura-pura miskin. Tapi kalau dikatain miskin lo marah. Kalau dikatain miskin lo marah. Oh, nak aja gua kaya. Nak kaya mah udah biarkan bisa nabung haji gitu. Nah, jadi kalau usah khawatir, andai kata kita sepuh sekalipun, ya kita punya umur, katakan kita berangkat misalnya umur 65, 70 deh, nggak usah khawatir ditandu Bapak Ibu. Nanti ibadah-ibadah yang sulit nanti bakal ada badalnya. Kita tinggal bayar. Ya, ibadah-ibadah yang sulit bakal ada badalnya, kayak jumroh nih tadi nih. Nanti bakal dibadalin, tenang aja, ada badalnya. Kita tinggal bayar orang. Kita mah tinggal nunggu di Masjidil Haram, tinggal sholat, bisa, tenang, nggak usah khawatir. Ya, semua gampang, semua dipermudah. Ya, jadi ini perlu ilmu. Ya. Balik lagi ke tadi masalah untuk lempar jumroh ya. Nah, ketika ada orang lempar jumroh, yang mana dia berangkat dari Arafah menuju Mina untuk melempar jumroh, nah karena dia melewati Musdalifah, maka dia secara tidak langsung menginap atau bahasa lainnya mabit di Musdalifah. Tapi bukan berarti harus tidur di situ, bukan. Ya, jadi bahasa menginap, kalau Bapak Ibu dengar kata bahasa menginap di Musdalifah, menginap di Mina, itu bukan dalam artian harfiah. Harus nginep, namanya nginep kayak orang nginep di hotel itu, paham maksudnya ya? Bukan seperti itu. Ya samalah dalam bahasa Indonesia pun begitu, ada bahasa-bahasa yang nggak sesuai teksnya. Ya, maksudnya gini, Al-Quran dan hadis itu Bapak Ibu itu terikat bahasa, tapi bahasa itu tidak mengikat masalahnya. Misal dalam Quran surah An-Nisa ayat 23 misalnya, itu ada larangan bagi kita untuk menikahi mahram kita. Hurimat alaikum ummahatukum dan sebagainya itu ya. Terus lanjutannya itu waroba aba ikumul lati, dan anak-anak tiri kamu ya. Disebutin di situ dalam ayat tersebut anak-anak tiri kamu yang serumah dengan kamu fi hujurikum. Ya, disebutin dalam An-Nisa ayat 23. Termasuk mahram yang tidak boleh dinikahi adalah anak-anak diri kamu yang serumah sama kamu. Nah itu dalam kitab-kitab tafsir, Jalalain termasuk ya, dalam kitab tafsir Baidawi dan sebagainya, itu nggak boleh diterjemahin secara teks. Termasuk diantara mahram yang nggak boleh dinikahin ya, adalah anak-anak tiri yang serumah dengan kamu. Nanti bakal ada kesimpulan, berarti anak tiri yang gak serumah boleh dinikahin gitu. Padahal enggak. Ya, di situ sebutin waroba ibukumul fi hujurikum, itu lafaz teks aslinya, maksudnya fokusnya adalah pada lafaz anak tiri. Sedangkan lafaz fi hujurikum di rumah-rumah atau yang setinggal dengan rumah-rumah kalian itu adalah tambahan. Fokusnya adalah anak tirinya itu. Ya, nah ini yang tadi saya sebutin, kadang bahasa itu nggak bisa dimaknai secara teks. Makanya nggak bisa orang belajar Al-Quran lewat terjemah, nggak bisa Bapak Ibu, pasti sesat. Ketika dia baca
Misalnya gitu ya, surah An-Nisa tadi tuh ayat 23, yaitu orang-orang yang menjadi mahram kamu, dilarang kamu menikahinya, ya. Hurimat alaikum ummahatukum, ya, wa auladukum wa banatukum, dan seterusnya tuh, wa amatukum wa kholatukum, dan seterusnya, paman kamu, bibi kamu, anak-anak laki, dan seterusnya, sampai dia temuin nanti wa robaibakumul fi hujurikum, dan anak-anak tiri yang serumah dengan kamu. Itu kalau diterjemahin bahaya. Oh, berarti anak-anak tiri yang tidak serumah boleh dinikahin, padahal kagak boleh. Nah, makanya itu ya. Nah, sama seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya gini, kita kedatangan tamu, ya, kita kedatangan tamu, terus anak kita suruh, Le, itu bikinin kopi, Le, tamunya, Bapak keluar dulu mau beli rokok, misalnya gitu ya. Kita keluar mau beli rokok, anak kita suruh bikin kopi. Nah, itu terus tamunya ngomong, maaf Mas, saya nggak ngopi. Maaf Mas, saya nggak ngopi. Terus anak kita diem aja, oh nggak ngopi ya Pak, ya udah. Nah, kira-kira ketika kita pulang udah bawa rokok nih, ngelihat anak kita nggak nyubuhin apa-apa, kira-kira kita kecewa, marah apa enggak tuh anak kita? Kecewa nggak? Kecewa, marah nggak? Marah lah, kan anak kita bilang, kan Bapak nyuruhnya kopi, orang tamu saya kagak ngopi, katanya tamu kita nggak ngopi Pak. Kan nggak begitu maksudnya subuhin apa yang ada. Kalau tamu kita nggak ngopi ya berarti subuhin teh. Kalau tamu kita nggak ngeteh, biasa aku subuhin juga susu. Kalau susu juga nggak mau, subuhin air putih. Paham kan maksudnya? Jadi bukan mentang-mentang, wah Mas saya kagak ngopi, maaf, terus kagak disuguhin. Kan nggak begitu maknanya. Maknanya bukan harus kopi, paham ya? Paham nih? Ya sama kayak tadi gitu. Le, nanti itu tamunya kasih kopi, Bapak keluar dulu beli rokok. Ya kan? Terus anak kita nanya, Pak, saya bikin kopi ya. Terus tamu kita bilang, ya, saya nggak ngopi. Terus anak kita diem aja. Terus bapaknya pulang kan? Ya kita pulang nih. Kok nggak dibikinin kopi? Nggak mau kopi Pak. Ya nggak mau kopi, kasih apaan? Kayak maksudnya kan gitu. Paham ya? Nah, jadi sama dalam teks bahasa pun seperti itu. Dalam Quran itu banyak yang seperti itu. Banyak misalnya kayak subhanalladzi asra bi abdihi yang ayat Isra tuh ya. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriya min ayatina ila seterusnya kan. Itu kan kalau kita baca terjemah Bapak Ibu, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya minal masjidil haram, dari masjidil haram ila masjidil aqsa, kepada masjidil aqsa. Padahal saat Nabi peristiwa Isra Mi'raj itu masjidil aqsa belum terbentuk. Lah gimana terbentuk Masjidil Aqsa di zaman Nabi? Palestina secara khusus ya, umumnya Syam itu dikuasai sama Heraklius, tentara Romawi dari timur, utusan Romawi Barat, Italia kalau sekarang. Lah sekarang logikanya berarti di situ orang kafir semua. Ada masjid gak? Kagak mungkin ada masjid. Tapi kenapa lafaz Quran minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Makanya disebutin dalam tafsir Ibnu Katsir, ini mukjizatnya Nabi. Karena kelak suatu saat nanti akan ada di situ masjid yang namanya Masjidil Aqsa. Alhasil ketika Nabi Muhammad wafat, kemudian bergantilah periodenya Abu Bakar, sahabat Abu Bakar kemudian meninggal, digantikan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berhasil menaklukkan Palestina, menaklukkan Syria, maka dibuatlah Masjidil Aqsa. Jadi kalau bicara Masjidil Aqsa-nya dulu nggak seperti yang sekarang Bapak Ibu lihat. Di zaman Nabi ya tempat sholat doang biasa. Tempat sholatnya Nabi Ibrahim di situ, tempat sholatnya Nabi Musa di situ, tempat sholatnya Nabi Isa di situ. Makanya disebut masjid. Masjid itu dalam artian tempat sujud, bukan masjid bangunan seperti ini, bukan. Paham maksudnya ya? Nah jadi ada kalanya teks di dalam Quran itu nggak bisa dimaknai secara tekstual, walaupun Al-Quran dan hadis itu terikat secara bahasa, tapi mana teksnya nggak bisa disesuaikan sama teks keseharian kita. Bisa jadi maknanya sore ya, maknanya jelas dengan teks yang tidak terlalu jelas, atau sebaliknya bisa jadi teksnya sore jelas tapi maknanya justru dihilangkan. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita belajar misalnya ayat-ayat yang dinasah ya, ayat-ayat yang dinasah dimansur, dihapus. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Wa minan nasi, dan titik yang itu selesai untuk haji Bapak Ibu. Wa minan nasi, dan di antara manusia
itu man ada orang yuk jibuka kang gawa ing sira yang suka membuat kamu kagum qauluhu apa qauluhu ucapannya dia fil hayati dunia ing dalam babakan dunia tentang masalah kehidupan dunia. Di antara manusia ya kita orang nih ada orang yang itu selalu membuat kagum tentang masalah-masalah dunia. Wala yujibuka namun dia tidak membuat kagum kamu fil akhirati pada urusan akhirat li mukhalafatihi karena berbedanya dia li intiqadihi tentang keyakinannya. Ada orang yang seneng banget ya ninggi-ninggiin dunia, kagum-kagumin dunia. Nah, gitu ya. Untuk akhirat kagak karena dia tidak sepakat dengan urusan akhirat sama kita. Wa yushhidu dan kemudian disaksikan, maksudnya di sini dia berani bersumpah Allah kepada Allah alama atas apa-apa fi qalbihi yang ada di dalam qalbunya. Innahu sesungguhnya orang tersebut itu maufiqun ya sesuai atau mencocoki liqaulihi ta'ala akan firman Allah Ta'ala atau pada firman Allah Ta'ala wa huwa adapun orang tersebut itu aladul khisam yaitu musuh yang paling keras. Nah kalau ada orang kayak gitu deketin kita hati-hati Pak. Orang yang kayak gitu adalah musuh yang paling keras. Syadidul khusumati yang sangat kuat permusuhannya laka kepada engkau. Nah ini secara khusus kepada Nabi ya. Wali atba'ika dan juga kepada pengikut engkau, maksudnya kepada Nabi ini ya, li adawatihi karena permusuhannya laka kepada engkau. Wa huwa adapun orang tersebut waktu di zaman Nabi itu al-Akhnasu namanya adalah Akhnas ibni Syuraik. Ada yang baca guru saya Syarik, ada yang Syarik, ada yang Syuraik ya, Syuraik ada yang Syarik. Karena adapun si Akhnas bin Syuraik adalah itu munafikon di antara golongan munafik hulul kalami yang dia itu manis ucapannya lin nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaktifa yang mana dia bersumpah annahu bahwa sesungguhnya dia si Akhnas Suraik mukminun adalah seorang mukmin bihi kepada Nabi. Dia beriman pada Nabi wa muhibbun dan mencintai lahu kepada Nabi fayudni dan dia kemudian mendekati majlisahu majlisnya Nabi ikut ngaji pura-pura padahal pengen ngejatoin Islam fa'aqdabahu maka kemudian membukalah ya dustanya. Siapa yang buka? Allah Subhanahu wa taala fi dzalika akan hal tersebut wa muru dan kemudian si Suraik ini ya Akhnas ini pernah melewati bizar'in dengan satu kebun wahamrin dan peternakan liba'dil muslimina miliknya sebagian orang-orang Islam fa'ahroqohu lalu kemudian dia membakarnya wa aqroha dan kemudian menyembelih hewan-hewan ternaknya lailan di waktu malam kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala wa idza tawalla maka ketika berpaling orang tersebut maksudnya orang yang munafik insorofa yaitu berpaling angka dari engkau sa'a maka dia berjalan masya maksudnya dia berjalan fil ardi pada waktu atau pada bumi ya di muka bumi liyufsida untuk ini sebagian teks ada yang nggak ada liyufsidanya tuh liyufsida untuk merusak ya fiha di dalamnya wa yuhlika dan kemudian membinasakan al-harsa akan tanaman wan nasla dan kemudian juga hewan-hewan ternak min jumlah bil fasadi dengan tujuan ya berbagai perbuatan kerusakan. Wallahu adapun Allah itu la yuhibbu tidak menyukai al-fasada kerusakan. Ai maksudnya la yardo Allah tidak redho bihi dengan perbuatan merusak tersebut. Nah ini penting ya. Kenapa ketika selesai haji ayatnya kok langsung tentang munafik? Nah ini sebetulnya sindiran Allah kepada kita. Walaupun kalau secara paragraf, secara alenia Bapak Ibu ini gak ada hubungan ya. Haji udah selesai tadi itu ya di ayat 203 annakum ilaihi tusyarun. Nah ayat 204-nya itu disambung dengan ayat di antara cirinya perilaku orang munafik. Di antara ciri perilaku orang munafik di sini disebutin tadi dia itu suka bahasa kita
gembos-gembosin lah gitu ya, mungkin masalah dunia supaya kita itu terlena gitu, supaya kita itu ikut sama dia dengan naudzubillah ya, dengan bahasa-bahasa yang meyakinkan. Bahkan dia berani insyahidullah, dia berani bersumpah atas nama Allah. Artinya dia gak segen-segen untuk bawa-bawa agama untuk mengambil keuntungan dari orang Islam. Nah, ini kita ambil nih, tarik ulurnya ya. Maksudnya apa? Ini Nabi aja di zaman dulu kejadian. Ada orang namanya Akhnas bin Suraim. Ini orang kerjaannya itu suka ngejelek-jelekin Nabi di luar majlisnya. Tapi kalau di dalam majlisnya Nabi, wow, angguk-angguk, manut. Nggih kanjeng Nabi, nggih, oh, saya itu, oh, pokoknya kayak yo-yo. Nah, kan kalau di dalam majlis gini kan kelihatan Bapak Ibu kejelekan kita ya. Ya namanya semajlis kejelekan kita kelihatan, baik kejelekan fisik maupun kejelekan pikiran. Kejelekan fisik maksudnya apa? Ya ngaji sambil tidur. Nah, itu kan kejelekan fisik. Ya ngaji tahu-tahu pulas gitu kan. Itu kan kejelekan fisik ya. Itu bisa diomongin di luar sama orang munafik. Oh, dia mah kalau ngaji tidur. Nah, itu kan kejelekan fisik. Ada juga kejelekan pikiran. Diterangin, ini haji begini. Ya, jangan takut padang Arafah cuma sebentar sah. Ya, jangan takut lempar jumroh sekali aja sah. Tapi pikirannya kagak nyambung, ya otaknya bebel, EQ-nya kecil, ya kan? Nah, dia nggak nangkep itu. Nah, tahunya dia haji itu harus begini kebalikannya gitu. Terus kemudian di luar ditanya sama orang, tuh tanya aja tuh sama dia tuh, yang ikut ngaji sama Pak Ustadz tuh, paham nggak? Nah, ditanya lah orang ini, gimana menurut kamu tentang haji? Wah, haji itu harus dilakukan semua. Yang namanya wukuf di Arafah ya harus dari zuhur sampai maghrib. Padahal sudah bolak-balik di langit. Walau lahzotan, walaupun cuma sebentar sah wukufnya. Tapi ini orang, ya karena tadi EQ-nya kurang, nganggapnya harus dari zuhur sampai maghrib. Nah, kan dia punya kelemahan berarti. Secara pikiran dia punya kelemahan, diomongin, diambil sama orang munafik untuk ngancurin majlis tersebut. Nah, ini ciri-cirinya orang munafik seperti itu. Enggak zaman sekarang Bapak Ibu, dari zaman Nabi udah ada. Ngambil keuntungan dari umat Islam untuk bikin tenar dia sendiri. Bahkan nauzubillah bikin tenar kalau cuman masalah ya secara bukan materi ya, bukan duit lah gampangnya nggak ada masalah. Ini kadang-kadang ngambil keuntungannya secara materi, secara duit. Misalnya gitu ya, ini Bapak Ibu sesama jamaah nih, misalnya gitu. Ada di si munafik ngomong sama kita, kamu rumah kok jelek amat, kayak tetangga kita tetangga kita bukan orang Islam, itu rumahnya cakep, masa kamu yang orang Islam kalah? Udah ambil duit lah, minjem duit di bank. Ya kan kamu mampu lah, ngutang-ngutang ke bank, ya bunganya paling berapa sih? Misalnya gitu ya. Ini yang dia omongin adalah hayat di dunia, masalah dunia. Ya, tapi dia bawa-bawa masalah agama, karena dia ngunjuk-ngunjukin antara orang Islam sama orang kafir. Tuh tetangga kamu yang orang kafir, itu rumahnya bagus, masa kamu yang orang Islam rumahnya jelek, malu sama orang kafir? Padahal nggak ada urusannya. Ya kan, masalah rezeki kalau mampu ya kita bikin rumah bagus, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, nggak ada urusan masalah agama. Tapi si munafik ini pinter, dia pinter bikin ngejerat orang dari kata bahasa-bahasa kamu masa yang orang Islam kalah sama orang kafir. Itu dari zaman Nabi Bapak Ibu sampai sekarang udah banyak. Padahal yang ngomong ngakunya beriman pada Allah, ngakunya cinta pada Nabi. Nah, jadi zaman sekarang tuh banyak kayak gitu, hati-hati ya. Ya misalnya lagi lah kalau di lingkup kiai-kiai ya, misalnya gitu ya. Ada seorang ya munafik lagi-lagi, terus dia mojok-mojokin sama kiainya, ya sama apa namanya habibnya misalnya gitu. Udah Pak Kiai, lebarin pesantrennya, ini kan lahan segini kurang nih, lebarin. Masa kita kalah sama orang-orang kafir? Orang-orang kafir bisa bikin ya gereja pura wihara gede-gede, masa kita orang Islam bikin pesantren cuma segini? Pak, itu bayarin tuh berapa hektar lagi Pak Kiai? Akhirnya si kiai itu dengan mental beraninya, karena di ojok-ojok ini, dia bayarin tuh tanah berapa hektar. Akhirnya ngutang. Tapi karena keterbatasan dia tadi ya, akhirnya dia dapetin tanah hektaran tadi untuk memperluas pesantrennya dengan cara ngutang. Ini si munafik berhasil berarti. Paham maksudnya? Itu orang munafik itu dari zaman dulu kayak gitu. Dia suka ngojok-ngojokin kita ya. Apa sih bahasa ngojok-ngojokin? Ngompor-ngomporin. Suka ngompor-ngomporin kita untuk bertindak yang melewati batas. Ya, jadi di antara ciri orang munafik, mungkin Bapak Ibu sering dengerin ya, namanya orang munafik ketika berbicara dia berdusta kan gitu. Itu mah standar.
ketika diberikan amanah dia tidak bisa dipercaya, kan gitu. Ketika berjanji dia tidak menepati. Itu standar, itu dari hadis Nabi jelas. Tapi secara perilaku, di antara perilakunya itu begini. Wah, tenang aja Ustaz gini-gini ntar saya bantu, misalnya gitu. Tahu-tahu pas sudah saya ngebel, tahu kagak dibantu. Nah, misalnya gitu. Ini di antara ciri-ciri orang munafik. Makanya hati-hati kalau udah masalah urusan dunia, karena tipis-tipis antara akhirat dengan urusan dunia. Coba kayak tadi deh, orang ini ngomong, udah Pak bangun rumah Pak, itu material di situ deket, tenang aja yang punya material buah haji kok. Masa sampean kalah sama orang kafir banyak bagus, sampean malah orang Islam jelek, malu-maluin Islam. Padahal kan gak ada hubungannya. Akhirnya si orang ini datang ke material, ngutang misalnya gitu, atau dia datang ke bank ngutang, akhirnya terjerat sama utang, nyusahin diri sendiri. Padahal cuma masalah rumah yang dia masih bisa nempatin, nggak ada masalah, ya kan? Ya belum lama yang saya bilang itu, ya, masalah umroh, arisan, tenang aja, masa kamu nggak bisa sih bayar 1 juta, 2 juta, 3 juta, udah berangkat umroh, ntar pulang tinggal nyicil. Itu diantara ciri-ciri orang yang munafik. Bukan saya yang ngomong Bapak Ibu, ini Quran. Penafsiran dari Imam Jalaluddin Asyuyuti dan Imam Ajaluddin Al-Mahali. Di antara cirinya orang munafik ya, selain yang pernah disebutin nama Nabi, dia itu suka ngomporin kita dengan bahasa agama. Ya, dia sering ngomporin kita dengan bahasa agama. Yang padahal dia nggak seperti itu. Ketika dia berada di belakang kita, dia mengambil keuntungan dari apa yang dia sampaikan di majlis tersebut. Ketika di belakang kita, dia mengambil keuntungan dari apa-apa yang telah disampaikannya kepada kita. Wallahu